BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945 oleh Jepang. Tujuan dibentuk BPUPKI yaitu untuk menyelidiki dan menelaah hal-hal penting yang berkaitan dengan pembukaan negara Indonesia, mengkaji dan merumuskan dasar negara, konstitusi, dan struktur pemerintahan. Ketua BPUPKI adalah Rajiman Weddiodiningrat yang bertugas untuk memilah dan memilih pendapat-pendapat yang diajukan selama sidang BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Kaohsiung, sekarang bernama Gedung Pancasila. Tujuan sidang ini membahas dasar negara Indonesia. Tokoh utama dalam sidang ini yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Suyosono. Negara Muhammad Yamin 29 Mei 1945 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan negara Suyosono 31 Mei 1945 yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Gagasan negara Soekarno 1 Juni 1945. Di hari terakhir sidang, Soekarno menyampaikan pidato yang terkenal dengan judul Lahirnya Pancasila dan mengusulkan 5 dasar negara yang ia sebut Pancasila: kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Panitia 9. Pada sidang pertama BPUPKI muncul perbedaan yang tajam antara golongan Islam dan nasionalis tentang dasar negara. Panitia 9 dibentuk sebagai jalan tengah untuk merumuskan dasar negara yang bisa diterima oleh pihak demi persatuan bangsa. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945 yang beranggotakan 9 orang. Piagam Jakarta. Melalui musyawarah Panitia 9 berhasil mencapai kesepakatan dan merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar. Dokumen tersebut dinamakan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta memuat asas dasar negara dengan rumusan pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta menjadi dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang kedua BPUPKI. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Adalah kelanjutan dari sidang BPUPKI pertama. Sidang ini membahas dan menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar negara. Rancangan undang-undang ini yang di dalamnya termuat Piagam Jakarta merupakan hasil kerja dari BPUPKI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena dianggap telah menyelesaikan tugas utamanya, yaitu merumuskan rancangan dasar negara dan undang-undang dasar. PPKI pada tanggal yang sama, yaitu 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang membentuk PPKI sebagai pengganti BPUPKI. Tugas utama PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI, yaitu mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Sidang-sidang PPKI. 1. Sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu yang berisi pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, perubahan sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa, penetapan Presiden dan Wakil Presiden Soekarno dan Hatta, pembentukan Komite Nasional. 2. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 fokus pada pembentukan struktur pemerintahan. 3.
Sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 membahas lembaga-lembaga negara. Dari rangkaian peristiwa bersejarah seperti sidang pertama BPUPKI yang penuh dengan perbedaan gagasan, terbentuknya Panitia 9 sebagai jembatan kompromi, hingga akhirnya Pancasila disahkan oleh PPKI, kita dapat melihat sebuah cermin utuh nilai-nilai yang ada di seluruh Pancasila. Karena di sana ada nilai ketuhanan yang berkeadilan, terbukti saat para tokoh mengorbankan kepentingan golongan demi persatuan, seperti saat perubahan sila pertama disepakati. Di sana ada nilai kemanusiaan, karena mereka berjuang untuk sebuah negara yang adil dan beradab bagi semua rakyat, tanpa memandang suku atau agama. Ada nilai persatuan yang sangat kuat, di mana musyawarah dan kompromi selalu diutamakan untuk menjaga keutuhan bangsa. Ada nilai kerakyatan, terlihat dari proses musyawarah mufakat yang menjadi landasan setiap keputusan, dari usul-usulan awal hingga penetapan akhir. Dan yang terpenting, ada nilai keadilan, karena seluruh proses ini bertujuan untuk membangun sebuah bangsa negara yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sejarah perumusan Pancasila, kita belajar bahwa musyawarah, kompromi, dan toleransi adalah kunci untuk menjaga persatuan bangsa yang majemuk. Nilai-nilai ini sangat relevan bagi generasi muda saat ini, terutama di era digital di mana kita semua dituntut untuk bijak menyikapi perbedaan pendapat dan informasi hoaks, serta menumpuk semangat kebersamaan dan rela berkorban untuk kemajuan bangsa. Dengan demikian, generasi muda dapat terus mengamalkan Pancasila sebagai paduan moral untuk mengembangkan Indonesia yang lebih harmonis dan adil.